gitu kan. Harapan saya begitu. Harapannya ada permintaan maaf dan kemudian mengembalikan apa yang sudah dilakukan, kan gitu kan. Itu aja. Ya, tadi sudah rapat gelar perkara singkat, kan tadi ceritanya kan salah merah putih. Ya, mantap. Jadi tadi udah rapat gelar perkara singkat dengan tim penyidik dan pimpinan penyidik ya, yang ada di dalam di lantai 3. Nah, ini ada 2 perkara memang yang saya dipanggil. Pertama, perkaranya laporan pencemaran nama baik diduga dilakukan oleh Mbak Feni Rose. Yang kedua adalah laporan dugaan penipuan yang diduga dilakukan oleh Mbak Angel Elga. Saya harus panggil Mbak Angel sama Mbak Feni Rose karena mereka ini Mbak. Oke. Nah, tadi dalam perkaranya Mbak Angel, mereka kabarkan Mbak Angel udah dipanggil 2 kali nggak datang. Jadi peningkatan ke penyidikan ini dia nih SP2AP-nya nih ya. Nggak saya buka soalnya rahasia nih. Jadi nanti penyidikan Mbak Angel dipanggil, kalau nggak datang lagi tentunya. Kalau penyidikan itu artinya sudah memenuhi unsur. Jadi kalau nggak datang lagi ya sudah dijemput bawa, ya diperiksa proses persidangan, gitu. Nah kalau dia datang diperiksa, kalau diperiksa kan kita ini kan manusiawi juga kan, ada timbang-timbang. Kalau dia datang, nih saya kasih pesan terbuka kepada Mbak Angel, kalau Mbak Angel datang, saya sudah kita timbang-timbang nih. Nah, pelajaran berharga tentang kehidupan yaitu adalah bahwasanya Anda harus terus terang bahwasanya Anda menyatakan iya minta maaf melakukan apa yang enggak kepada kami kan begitu kan. Harapan saya begitu. Harapannya ada permintaan maaf dan kemudian mengembalikan apa yang sudah dilakukan kan gitu kan. Itu aja. Tadinya kan saya pengen kasih pelajaran ini ke beliau, cuman kan begini. Kadang-kadang kita ini ada manusiawinya juga, jadi ya sudahlah. Selama proses kemarin-kemarin ini tentunya kan dia juga tahu apa yang terjadi kan, dan kemudian dia mengikuti adanya proses kepolisian. Ini tentunya secara psikologis juga buruk buat Mbak Angel sendiri. Saya panggil lagi Mbak, kan begitu kan. Nah, jadi Mbak Angel mungkin secara psikologis buruk, atau malah dia nggak peduli. Kita belum tahu nih. Kalau saya berpositif tinggi, mungkin Mbak Angel secara psikologis mengalami apa tekanan-tekanan di kejiwaan ya, sehingga bisa mengalami stres atau depresi. Ini juga saya nggak mau juga sebenarnya, karena saya juga kan psikolog ya. Jadi harapan saya dia datang, kemudian sudah, mari kita selesaikan ini, ya kan? Apakah dia selesaikan secara hukum atau kita restoratif justice? Kan gitu ada 2 kan, kalau hukum itu kan. Nggak boleh juga kita bilang harus dihukum, nggak boleh. Ya itu namanya nggak baik ya. Nah itu saya harapkan gitu ya. Nah, kalau Angel datang, itu dia. Tapi kalau dia datang 2 kali, ya apa namanya itu? Buron. Bukan, buron. Gitu. Bahasa halusnya mangkir. Bahasa lebih halusnya buron. Ya. Itu dia ininya Angel. Harapannya kita tapi nanti di penyidikan dia akan dipanggil 2 kali lagi. Kis. Ya, jadi ini proses masih berjalan Mbak Angel. Yang kedua, yang Mbak Feni Rose tadi juga sudah gelar perkara singkat. Memang saksi-saksi sudah diperiksa semuanya dan mengarah kepada pemanggilan Mbak Feni Rose. Bukan sebagai tersangka, tapi sebagai saksi dulu terlapor. Saya juga timbang-timbang juga. Harapannya seperti yang terdahulu, Mbak Feni Rose datang, sudah kita ngobrol-ngobrol, gampang kok itu kan persoalan-persoalan begini kan. Artinya supaya dia tidak latah atau tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang menganggap rendah seseorang, martabat seseorang. Ini masalah pencemaran nama baik. Siapapun dia harus kita hargai. Itu pesan saya kepada Mbak Feni Rose. Siapapun, entah ini seorang begini atau yang begini, atau bahkan teman-teman wartawan juga harus dihargai. Itu supaya nanti kedepannya kehidupan ini berjalan selaras dalam konteks sosial yang baik ini. Tapi memang Mbak Feni Rose ini baru nanti dipanggil dalam minggu depan. Pasti sudah. Asistennya sudah dipanggil, sudah menceritakan apa adanya, dan memang tampaknya semuanya memang atas perintah dari Feni Rose terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan di wilayah handphonenya si ajudannya, asistennya Mbak Sari ini. Jadi sudah itu. Nah, ke depan dipanggil. Itu dari saya, dan ini adalah SP2AP persoalannya Mbak Angel Elga. Ya. Nggak bisa dibuka ya?
Kira-kira Angel kapan dipanggil? Naik sidik itu minggu depan. Minggu depan, tepatnya harinya? Naik sidik minggu depan itu, ini hari sih? Senin. Oh, minggu ini. Itu karena ini baru hari Senin. Jadi nanti naik sidik, bikin surat naik sidiknya langsung pemanggilan Mbak Angel sebagai saksi terlapor lagi. Ya kan, berarti hak dia di dalam klarifikasi di penyelidikan tidak digunakan gitu. Bahkan sama sekali nggak ada kabar. Begitu, itu dia. Tapi kalau di Instagramnya aktif terus kan? Tapi kalau di sini ya nggak ada kabar. Tapi abang sendiri muka pintu ramai itu kan memang begini. Iya. Karena ada dua ya. Kita tadinya sih waktu emosional kan ada orang emosionalnya, ada orang rasionalnya. Nah saya lagi rasional nih sekarang nih. Yaitu kalau dia datang 2 kali ya nggak datang, dua kali panggilan dia datang, kita buka pintu cerita ini. Yang penting dia mengembalikan apa yang dia ambil, kan gitu kan, kembalikan saja. Nanti kita bikin catatan, nanti di depan media juga kita sampaikan, dan dia juga harus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka supaya juga nama baik dia juga nanti jadi kembali, kemudian kita juga mendapatkan kemaslahatan bersama, kan gitu. Itu dia. Nah, kita harapkan itu sekarang ini. Kalau memang ternyata nggak datang 2 kali, nah itu baru persoalan. Rasional kita juga turun lagi nih. Wah kok begitu kan gitu. Itu dia. Ini kan persoalan rasionalitas. Ya teman-teman juga kalau lagi pada rasional juga semua diem, dengerin aja kita ngomongan gitu. Kalau udah nggak rasional baru ngoceh-ngoceh lagi. Ya kan? Senior sendiri udah dari tingkat baik abang belum sih? Minta maaf atau apa? Belum ada. Gak apa-apa. Hidup kan harus jalan terus. Gitu, nah. Ada lagi? Lanjut. Ini nggak ada kabar.